Ini dia cara delegasi 90% pekerjaan kreatif kita ke AI tanpa kehilangan jati diri. Brand tetap bagus dan cuan ngalir terus. Selamat datang di episode 4 dari playlist Agentic Content, di mana kita akan belajar tentang gimana caranya memanfaatkan kemampuan Agentic AI supaya bisa lebih cepat viral dan cuan lebih banyak. So, seperti apa detailnya? Yuk langsung kita bahas ya. Oke, jadi pernahkah kamu menonton orkestra? Yaitu adalah ada seorang konduktor yang tidak memainkan alat musik apapun, tapi dialah kemudian yang mengatur seluruh pertunjukan, kapan biola mulai, kapan drumnya masuk, dan kapan semuanya bermain bersamaan. Nah, inilah yang disebut sebagai AI Agent Orchestrator, atau yang biasa juga sebut juga sebagai adalah konduktor untuk dunia AI Agent. Nah, dia tidak mengerjakan tugas secara langsung, instead dia mengelola, mengkoordinasikan, dan juga mengarahkan banyak AI Agent agar bekerja bersama menyelesaikan tugas yang kompleks, seperti seorang manajer yang memimpin tim di sebuah perusahaan. Ya, balik lagi sama yang tadi gue sebutkan di awal gitu ya. Kalau teman-teman mau mendelegasikan hampir 90% pekerjaan teman-teman atau lebih ya ke dalam AI, teman-teman harus punya teman deket banget yang namanya adalah AI Agent Orchestrator, yang dia itu mampu ya mengorganisasikan banyak banget AI lainnya yang ada di bawahnya. Kalau pekerjaan teman-teman itu pekerjaan yang sederhana misalnya gitu ya, contoh gini ya, pekerjaannya kayak membalikan ya, cuman mencari definisi, membalikan Rubik ini dari atas ke bawah gitu, atau dari bawah ke atas kayak gitu kan, cuman begitu doang. Itu pekerjaan yang ya pakai ChatGPT aja biasa segala macam gampang, ya udah gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah mulai bergerak ke arah yang namanya adalah agentic AI gitu ya, teman-teman harus tahu yang namanya adalah AI Agent Orchestrator, dan bisa ya menggunakan teman dekat teman ini untuk bisa sebaik-baiknya, sehingga outputnya tuh bisa jadi bagus banget hasilnya kayak gitu ya. Jadi dia yang kemudian akan mengorkestrasi, tapi kita harus tahu nih cara pakainya dia yang sebenarnya tuh yang bagus tuh seperti apa kayak gitu. Itu yang disebut sebagai AI Agent Orchestrator. Jadi kalau mau 90% bahkan lebih, teman-teman harus memahami juga yang namanya konsep ini, yaitu ada AI Agent Orchestrator. Nah, di bagian akhir dari video ini kamu akan mengenal 3 platform orchestrator terdepan dan tahu mana yang paling cocok untuk alur kerja kamu sebagai seorang kreator konten. Jadi kalau teman-teman gitu sebenarnya nggak cuma sebagai konten kreator doang ya teman-teman, kalau yang kerjanya apapun itu, kalau benar-benar mau mendelegating ke AI gitu, teman-teman harus tahu banget yang namanya AI Agent Orchestrator. Tapi kalau gua kan karena di sini kan channelnya adalah ya berhubungan dengan pengembang bikin konten, terus juga untuk bisa berjualan produk digital dan seterusnya gitu ya. Makanya di sini sebagai seorang konten creator. Kalau konten creator fungsinya belajar tentang AI Agent Orchestrator ini, gua kasih satu use case. Misalnya teman-teman gitu kan pengen bikin konten kalender untuk ya 1 bulan ke depan. Nah, biasanya teman-teman tuh biasanya kan bikin kayak misalnya bikin kalender, cari kalender yang bentuknya kayak begini. Lalu hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, 4 terus kayak gitu. Nanya terus kan ke ChatGPT gitu kan, atau ke AI lainnya, dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kalau teman-teman pakai AI Agent Orchestrator ini, teman-teman bisa menyuruh dia ya melakukan sesuatu, lalu kemudian dia yang akan melakukan orkestrasi ke berbagai macam teman-temannya lagi ya, atau agent-agentnya yang ada di bawahnya misalnya, atau timnya dia, sehingga outputnya bisa langsung keluar ya, comprehensive plan ya konten untuk 30 hari ke depan gitu. Itu akan bisa dilakukan dengan sangat mudah kalau kita tahu AI agent dan tahu agent orchestrator ini kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi definisi singkatnya AI Agent Orchestrator adalah aplikasi atau platform yang mengelola dan mengkoordinasikan satu atau lebih AI agent untuk bisa menyelesaikan tugas secara terstruktur, efisien, dan juga otonom atau otomatis gitu ya. Itu bahasa teknisnya lah ya. Gitu. Nah, ini analogi lengkapnya. Kalau konduktor itu atau orkestrator itu ibaratnya kayak open code, anti gravity, cloud cowork kayak gitu ya, yang kemudian melakukan orkestrasi, dia yang nyuruh-nyuruh. Musisinya itu disebut sebagai AI agent. Kalau kita ngelihat di sini, ini adalah aplikasinya kayak misalnya anti gravity gitu kan, open code, cloud cowork, dan seterusnya. Musisinya nih, orang-orang yang di dalam sini sebutannya adalah AI agentnya gitu ya. Nah, partiturnya atau skill partitur kayak buku-buku ininya itu sebutannya adalah skill dan instruction atau panduan panduan kerjanya tuh kayak gimana, nyanyinya tuh harus kayak gimana, melodinya harusnya gimana kayak gitu ya. Terus alat musiknya itu disebut sebagai tools ya, dia pakai alat musiknya apa, biola segala macam. Lalu kemudian penikmat musiknya adalah penggunanya pengguna itu sendiri, kamu gitu ya. Jadi lu nyuruh, tolong dong nyanyiin lagu Beethoven, tolong nyanyiin lagunya Mozart, tolong nyanyiin lagunya siapa ya, Queen gitu kan, yang Bohemian Rhapsody dan seterusnya
seterusnya kayak gitu ya. Jadi nyuruh agentnya nanti dia akan melakukan orkestrasi semuanya buat lu. Nanti hasilnya adalah sebuah musikal event ya, atau sebuah bentuk musikalitas yang bagus luar biasa yang bisa disuguhkan ke lu, atau sebuah pekerjaan yang hasilnya tuh luar biasa banget karena dikerjakan sama berbagai macam turunan ya, sub agent yang ada di bawahnya atau tim-tim yang ada di bawahnya kayak gitu ya. Itu sebuah analogi sederhana atau analogi lengkapnya tuh seperti itu. Nah, di sini ada info suksesnya. Dengan orkestrasi kamu tidak lagi mengelola satu agent, kamu memimpin pasukan agent yang bekerja bersama untuk kamu gitu ya. Jadi balik lagi ya, pekerjaan sebagai seorang content creator adalah pekerjaan yang cukup rumit, cukup ribet. Atau kalau misalnya teman-teman yang berjuang produk digital juga ada sebuah pekerjaan yang cukup rumit dan cukup ribet. Banyak banget faktor-faktornya, banyak banget pekerjaan yang harus dilakukan secara bersamaan, terus juga harus melakukan riset lah, harus nulis ya, dan seterusnya. Itu harus dilakukan secara bersamaan. Dan dengan menggunakan AI agent ini semuanya bisa dilakukan gitu dengan cepat, dengan akurasi yang sangat tinggi, dan juga bisa bisa diotomatisasi gitu nantinya, sehingga kalau pekerjaan itu repeatable ya, mengulang terus, itu bisa dibikin otomatisasi. Jadi pekerjaannya luar biasa kenceng larinya ya kalau pakai teman-teman memahami AI agent ini. Contoh studi kasusnya tadi ya, misalnya mau bikin konten kalender untuk 30 hari ke depan gitu kan. Nah, kalau misalnya di awal-awal misalnya masih pakai ngobrol dulu, disuruh dulu kan si AI agentnya nih, masih suruh dulu, gua nyuruh lu ngelakuin ini ya gitu. Tapi nanti kalau misalnya pekerjaan itu terus menerus ya, kan lu tiap bulan, tiap tanggal 1 misalnya harus bikin konten plan lagi kan untuk 30 hari ke depan kan. Nah, itu bisa lu bikin yang namanya adalah schedule. Jadi dia akan melakukan eksekusi proses tersebut secara otomatis. Gila banget. Jadi lu gak perlu ngapa-ngapain, langsung dia kasih lagi lu, nih konten plan buat bulan kedua, nih konten plan buat bulan ketiga, dan seterusnya. Segila itu sekarang AI ya, bisa melakukannya gitu ya. Terus sekarang kita lanjut lagi ke dalam materi berikutnya, adalah cara kerja orchestrator. Jadi orchestrator bekerja dengan delegasi cerdas. Nah, ini ya, pengguna buatkan konten YouTube lengkap dari riset sampai script. Nah, ini mah sederhana ya. Kalau misalnya tadi konten plan ya isinya konten script semua 30 hari, pusing itu dia kan. Kalau dikerjain sama satu AI, ini masih sederhana. Tapi ini kita ambil contoh yang ini ya. Tugas ini butuh 3 agent ya. Agent 1 melakukan riset trend, yang kedua adalah script writer, yang ketiga adalah melakukan review dan QA gitu ya, atau quality assurance dan seterusnya. Nanti dia dapat hasil risetnya, dapat script videonya, dapat feedback dan juga revisinya, lalu kemudian diorkestrasikan, digabung lagi sama si konduktornya tadi menjadi sebuah output final bagan atau output final sebuah laporan yang sangat komprehensif yang berisi dari hasil riset, script video, dan juga feedback dan juga revisinya. Gila kan? Jadi satu kali kita nge-prompt AI, dia akan bisa melakukan semuanya gitu ya. Nah, terlepas lagi kalau misalnya dengan menggunakan AI agent sekarang, riset trend ini bisa dilakukan secara otomatis. Dia akan cari di Google, dia akan cari di mana lagi kan? Misalnya di research tempat-tempat riset gitu, Google Scholar segala macam, atau Archive dan macam-macam ya. Itu bisa dilakukan. Dia bisa riset juga ke Instagram, bisa riset juga ke TikTok, ke YouTube ya, bisa dilakukan nih. AI agentnya bisa kita suruh ngelakuin itu. Sekarang udah AI udah gila banget lah perkembangannya. Jadi kita bisa semua melakukan itu. Habis itu berikutnya di sini fungsi utama dari orchestrator adalah dia untuk bisa mengorkestrasi semuanya. Jadi kalau misalnya kita nyuruh sesuatu, dia bisa bikin ya spawning, namanya adalah sub agent. Ya, dia akan nyuruh bawahan-bawahannya. Ini contohnya adalah kalau misalnya di sini dia bisa spawning hampir 5 pekerjaan sekaligus ya. Kayak tadi di sini kan. Bisa agent 1 ya, ini bawahan 1, bawahan 2, bawahan 3. Lu bawahan 1 ngerjain ini ya lah, bawahan 2 ini ya, bawahan 3 ini ya. Nanti kemudian mereka kerja dulu bawahan-bawahannya, habis itu kalau udah bikin laporan, nah nanti si orchestrator ini yang kemudian akan ngegabungin semuanya gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah task decomposition, memecah tugas besar menjadi sub tugas yang bisa ditangani. Jadi si orchestrator ini atau si sebutannya AI agent orchestrator ini gitu kan, AGO lah gitu ya, itu akan melakukan dekomposisi task. Kalau misalnya ada suatu pekerjaan atau suatu prompt yang kita kasih, maka dia akan ngebagi-bagi task tersebut ke bawahannya. Yang kedua adalah agent selection, memilih agent atau skills yang paling tepat untuk setiap sub tugas. Jadi kalau ibaratnya di perusahaan gitu kan dalam satu perusahaan tuh kan pasti ada agent-agentnya atau bawahan-bawahan yang memang specialized gitu ya. Kemampuannya tuh specialized. Misalnya ada yang orang keuangan, ada yang orang IT, programmer, ada yang orang bisnis, pengembangan bisnis, business development, ada yang orang produk gitu kan, dan seterusnya, ada macam-macam kan gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi dia itu si orchestrator ini mampu untuk memilih orang yang cocok. Lu kerjain ini ya, kalau lu ngerjain ini pasti hasilnya gue percaya sama lu, hasil bagus. Jadi kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi, mengatur urutan kerja dan juga dependensi antar agent. Jadi
supaya pekerjaan itu bisa sesuai dan bisa selesai pada tepat waktu, si orchestrator ini kemudian akan menyusun sebuah timeline strategi. Lu kerja bawahan 1 lu kerja duluan ya, bawahan 2 lu tungguin bawahan 1 selesai, bawahan 3 langsung kerjain ya. Bawahan 2 bawahan 3 udah selesai, nanti bawahan 2 gitu kan, bawahan 1 udah selesai baru nanti ngerjain 2 dan seterusnya kayak gitu. 4 loncat lagi ini segala macam kayak gitu. Dia bertindak sebagai seorang koordinator yang kemudian nanti outputnya adalah dia akan bisa menghasilkan output yang benar-benar bersesuaian. Jadi kalau 1 sama 2 ini nanti dependen, ya udah hasilnya dependen. Jadi nggak ada ya namanya adalah racing conditions between agent, between bawahan nih ngerjain duluan segala macam, ya ada miskomunikasi yang terjadi dalam perusahaan, itu tidak akan terjadi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah quality control. Memeriksa hasil kerja agent sebelum diserahkan ke dalam pengguna. Jadi dia akan melakukan evaluasi lagi, lihat laporannya, salah nih buang, lempar lagi, nanti dia akan suruh lagi agentnya segala macam sampai benar gitu kan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah context management, menjaga agar semua agent memiliki konteks yang konsisten. Itu juga ya. Jadi dia harus tahu pekerjaannya secara detail. Kalau usersnya bilang kayak begini, buatkan konten YouTube lengkap dari riset sampai skrip. Nah biasanya si AI agent orchestrator ini akan mengubah ya prompt ini ke dalam bentuk yang lebih komprehensif, yang lebih detail. Buatkan konten YouTube lengkap dari riset sampai skrip. Oh nanti dibilang ya, pengguna meminta untuk, kalau ini detailnya ya dari orchestrator, pengguna meminta untuk membuatkan skrip atau membuatkan riset dan juga skrip. Ya, ini pekerjaan ini mampu untuk bisa dikerjakan di dalam berbagai macam agent yang ada ya. Beberapa role agent yang cukup kayak gitu itu disebut sebagai konteks ya. Jadi dia melakukan konteks manajemen dan dari hasil single query yang ada kayak gitu. Habis itu berikutnya di sini ada info suksesnya. Orchestrator adalah otak di atas otak. Dia tidak mengerjakan, tapi dia memastikan semua agent atau bawahan bekerja dengan benar dan hasilnya sempurna. Ibaratnya kayak mandor lah. Dia nyuruh-nyuruh tapi dia nggak ngerjain sendiri. Dia cuma pekerjaannya adalah melakukan pengecekan dan melihat hasilnya adalah hasil yang paling bagus yang bisa dia berikan kepada si usernya itu. Lalu kemudian berikutnya sekarang kita masuk lagi ke dalam platform orkestrator yang paling populer ya. Yang paling pertama sebenarnya ini nggak yang paling populer sih. Yang paling populer itu namanya Claude gitu ya. Cuman ini yang menurut gua yang paling relate dan teman-teman bisa juga replicate gitu. Namanya adalah Anti-Gravity. Kalau teman-teman udah punya Google atau Gmail account, teman-teman bisa menggunakan AI agent saat ini dengan menginstal satu aplikasi yang namanya adalah Google Anti-Gravity gitu ya. Oke, so jadi teman-teman bisa download, masuk ke dalam websitenya Google Anti-Gravity ke sini. Antigravity.google, tinggal buka aja websitenya, habis itu di-download ya, terus diinstal ya. Gua nggak perlu kasih tahu lah tempat cara install gimana ya. Come on man. Gitu ya, cuman begitu doang. Terus habis itu install next. Kemudian nanti teman-teman akan masuk ke dalam buka aplikasinya. Jadi bentuk aplikasinya kurang lebih begini gitu ya. Jadi ini disebut sebagai AI agent orchestrator dari Google. Tadi dulu ya, gue balik lagi ke materi, nanti gue masuk lagi ke sini. Oke, jadi itu yang disebut sebagai Google Anti-Gravity. Bentuknya kayak gitu tadi. Nah, Anti-Gravity ini adalah suatu platform orchestrator yang dirancang untuk mengelola banyak AI agent dalam satu workspace terpadu. Ya, nanti isinya gue kasih lihat lagi. Jadi multi agent management, mengelola berbagai agent dari berbagai provider dalam satu dashboard. Itu yang pertama. Yang kedua adalah workflow automation, membuat alur kerja otomatis dan juga bisa melibatkan banyak agent. Cross platform, bisa menggabungkan agent dari berbagai macam service provider gitu ya. Terus habis itu yang kedua template library, menjadikan template workflow siap pakai untuk bisa berbagai macam use case. Oke. Ya ini buzzwordnya lah. Coba kita lihat aja langsung isinya. Jadi ini sebenarnya di episode sebelumnya juga udah gua kasih glimpse, gua kasih lihat ya bentuknya tuh seperti apa sih AI agent orchestrator ini gitu kan. Jadi salah satunya adalah ya ini gitu ya, Google Anti-Gravity. Sebenarnya cara pakainya itu sebenarnya sederhana banget. Teman-teman ketika sudah download dan sudah install, teman-teman, ini adalah yang tadi ya, supaya paham dulu ya. Tadi kan ada konsepnya sebagai AI agent orchestrator. Jadi si dia ini, aplikasi ini itu bisa nyuruh bawahannya dia gitu. Anggap aja dia ini adalah seorang mandor gitu kan. Mandor yang punya berbagai macam bawahan dia. Jadi lu suruh dia ngapain ya, nanti dia akan punya banyak bawahan. Dia akan nyuruh berbagai macam bawahan yang dia punya kayak gitu ya. Nah, untuk bisa menggunakannya, teman-teman cuma tinggal pencet aja di sini new conversations atau control N, CTRL N ya untuk bikin conversations baru. Jadi kalau mau ngobrol sama dia ya udah tinggal ngobrol aja sama dia gitu kan.
new conversation lalu lu nyuruh dia ngapain gitu ya. Kayak tadi gitu kan. Misalkan buatkan gua riset, buatkan gua dari riset sampai konten untuk konten 30 hari YouTube 30 hari ke depan kayak gitu dan seterusnya. Itu juga bisa dilakukan di sini. Yang kedua di bagian sini ada conversation history. Ini gua nggak perlu jelasin ya. Ya intinya adalah ini untuk bisa menunjukkan history obrolan lu, chat lu sebelumnya kayak gimana. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang keren, namanya adalah schedule task, di mana teman-teman kemudian bisa ya, kalau teman-teman udah tahu gitu ya, tadi gue bilang kan, misalnya lu bikin sebagai content creator, lu bikin butuh content plan untuk 30 hari ke depan. Nah teman-teman itu ngelakuin pertama, oh jawabannya ini udah oke gitu ya, gue pengen melakukan pekerjaan ini di repeat, diulang secara terus menerus gitu ya untuk setiap bulannya. Ya udah, berarti kalau emang kayak begitu nanti teman-teman bisa set schedule di sini kayak gitu ya. Jadi set schedule nanti diatur, abis itu udah. Mungkin kalau misalnya penjelasan tentang set schedule mungkin nanti akan ada di lain video lah gitu, karena gue mesti jelasin lagi gitu kan strukturnya juga, use case-nya segala macam secara lengkap gitu biar teman-teman ngerti. Nanti ada di separate video lagi gitu ya. Mungkin buat sekarang kita skip dulu bagian ini. Habis itu di sini ada yang namanya adalah projects gitu ya. Jadi di dalam projects ini fungsinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengelola konteks yang gue sebutkan. Gini deh, misalnya ya, ini kan ibaratnya kayak lu udah punya mandor nih. Ini mandornya lu gitu kan. Oke. Lu suruh bangun rumah. Mandor, tolong bikinin gua rumah. Udah begitu doang. Kan lu mandornya bingung kan? Rumah apaan nih gitu kan? Rumah minimalis kah? Rumah modern kah? Rumah kontemporer kah? Rumah klasik kah? Desainnya kayak gimana? Bangunnya di mana? Alamatnya di mana? Materialnya gimana? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab kan sama si mandornya ini. Mandornya bingung kalau cuma lu ngomong kayak begitu. Sedangkan kalau lu pakai yang namanya project di sini ya, ini ya, lu desain, lu masukin sebuah project di sini, maka mandornya akan punya konteks yang lebih bagus dibandingkan sama kalau lu ngomong doang di sini new conversations gitu ya. Kalau new conversation doang gitu ya, mandor bikinin gua rumah, ya udah dia bingung gitu kan. Tapi kalau misalnya kita masukin project di sini, misal kita masukin folder yang isinya dokumen-dokumen kantor, folder yang isinya adalah misalnya kayak skrip video kita, folder yang isinya adalah apalagi misalnya juga video-video kita, gambar-gambar thumbnail kita dimasukin ke dalam sini. Nah si mandornya akan jauh lebih mengerti kalau disuruh melakukan sesuatu. Misalnya tadi kan, mandor bikinin gua rumah. Nah tapi di dalam folder ini udah ada banyak banget ya, ada satu folder di dalam komputer teman-teman yang dimasukin sebagai project. Itu adalah isi dari planning rumahnya. Di dalam folder tersebut udah ada planning untuk rumahnya, desainnya tuh harus desainnya harus klasik minimalis gitu ya. Terus habis itu materialnya harus terbuat lebih banyak dari gue nggak tahu ya, bata merah atau apalah kayak gitu ya, kurang lebih ya spesifikasinya kurang lebih kayak begitu ya. Nanti dia udah ada di dalam folder tersebut. Nah kemudian si AI-nya akan jauh lebih memahami dan juga akan menghasilkan output yang lebih bagus. Nah itulah fungsinya yang dimaksud dengan projects gitu ya di sini. Jadi teman-teman bisa bikin project, tinggal klik aja di sini create new project, maka dia akan punya konteks yang lebih ngerti tentang lu suruh dia ngapain, dia akan tahu kayak gitu ya. Nah projects ini bisa berisikan berbagai macam folder ya, misalnya balik lagi, coba kalau kita analogikan lagi kayak yang tadi yang misalnya case-nya adalah rumah, bikinin gua rumah gitu kan. Nah itu, tapi kan spek itu kan gak cuman adanya di dalam satu folder. Spek itu misalnya ada di berbagai macam folder. Misalnya folder 1 adanya di drive C tentang spesifikasi rumahnya, desain rumahnya harus apa gitu kan, eksterior desain rumahnya kayak gimana nih, ada di folder di drive C. Nah di sini ada juga folder-folder di drive D nih yang kemudian isinya adalah spek atau spesifikasi interior rumah kayak begitu kan. Itu yang kedua. Nah dengan begitu, dengan dua ini digabungkan, kemudian ya udah berarti teman-teman bisa, si AI-nya ini, si orchestrator ini bisa punya konteks yang cukup kayak gitu ya. Nah dengan menggunakan project, teman-teman nggak cuman bisa masukin ke dalam masukin satu folder doang, tapi bisa masukin berbagai macam folder bersamaan, kemudian dia AI-nya akan baca konteksnya dari situ kayak gitu ya. Gitu, paham ya geng? Jadi itu. Sekarang kita balik lagi nih ke dalam materi. Jadi itu yang disebut sebagai AI Orchestrator Platform. Salah satunya adalah Google Anti-Gravity. Ya, ini yang dibikin sama Google. Lalu kemudian yang sebenarnya yang paling populer dan lebih populer namanya adalah Cloud
Cowork atau cloud aplikasi cloud lah gitu ya. Jadi Cloud Cowork adalah fitur dari Anthropic yang memungkinkan beberapa cloud agent bekerja bersama dalam satu sesi kolaboratif gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah collaborative agent. Beberapa cloud instance bekerja bersama pada tugas yang sama. Role specialization, seperti agent bisa diberi peran berbeda, misalnya kayak researcher, writer, editor, dan seterusnya. Share konteks, semua agent berbagi konteks yang sama dalam satu workspace ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah artifact integrations. Hasil kerja agent bisa langsung dijadikan sebuah artifacts yang kemudian bisa digunakan. Nah, ini cocok untuk pengguna cloud yang butuh pendekatan kolaboratif untuk tugas kompleks seperti riset mendalam atau pembuatan konten yang panjang. Jadi itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan Cloud Cowork. Nah, ini sebenarnya alternatif dari yang tadi ya, anti-gravity. Kalau anti-gravity bentuknya kurang lebih gitu, pakai project-projectan. Kalau ini bentuknya adalah namanya apa tadi? Namanya adalah workspace gitu ya kalau nggak salah ya tadi. Nah, ini ya, satu workspace. Gua sendiri nggak terlalu pakai cloud, jadi gua biasanya udah ada anti gravity, udah gue pakai aja anti gravity, kan outputnya sama aja kan kayak gitu. Nah, jadi ini yang cukup populer sebenarnya sekarang namanya adalah Cloud Cowork gitu ya, karena memang yang menginisiasi idenya pertama kali sih cloud kayak gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya juga di sini ada namanya adalah Open Code Desktop gitu ya. Jadi Open Code ini karena gue seorang programmer ya, atau gue seorang software engineer ya, jadi gue lebih suka yang pakai CLI, tapi dia juga sekarang lagi ngeluarin yang namanya versi terbarunya dari dari Open Code yang versi desktopnya. Jadi ini juga bagus juga. Jadi Open Code Desktop adalah sebuah orkestrator yang open source yang berjalan langsung di dalam komputer kamu, memberikan kontrol penuh atas agent, tools, dan skill. Kalau di sini teman-teman ya, ini Google Anti-Gravity dan juga pakai Cowork, itu teman-teman harus bayar ya, berlangganan. Ini gratis ya, sebenarnya dua-duanya gratis. Anti-Gravity sama Cloud ini Cowork tuh sebenarnya gratis, cuman ada limitnya gitu kan. Tapi kalau teman-teman pengen yang totally nggak ada limitnya sama sekali, teman-teman bisa pakai namanya adalah Open Code ini. Tinggal di-download aja Open Code Desktop. Cara kerjanya sama ya, tinggal masukin projects atau terserah mau namanya apaan ya, projects, workspace, bodo amat lah, sama aja bentuknya kayak begitu gitu kan. Nah, nanti teman-teman dari situ bisa ya melakukan spawning agent atau nyuruh agent itu untuk melakukan berbagai macam hal yang lu mau gitu ya. Cuman balik lagi, ini juga Open Code gratis juga ya. Kalau yang langsung benar-benar gratis itu ada limitnya, tapi kalau misalnya mau benar-benar totally gratis, teman-teman bisa pakai service lagi yang Open Code ini digabungkan sama Ollama, di mana Ollamanya ini AI agentnya ini itu diinstal di dalam komputer teman-teman. Jadi ya udah ya, si Open Code ini ngobrol sama Ollama ini ngobrolnya berdua gitu doang. Jadi nggak keluar, nggak ke cloud gitu ya, nggak ke internet kayak gitu. Itu akan benar-benar totally gratis. Jadi caranya kayak gitu ya, pakai platform orchestrator. Lalu kemudian berikutnya kita lanjut lagi ke penjelasan berikutnya adalah perbandingan platform orchestrator ini ya. Jadi tipenya adalah cloud platform, ini anti-gravity. Cloud juga sama, Anthropic, Cloud Cowork gitu ya. Ini cloud juga, Open Code Desktop ya, desktop open source ya kayak gitu. Nah, ini multimodel, yes. Ini cloud only, enggak ya, ini cuman cloud doang. Oh ya, tadi di sini gua belum kasih lihat ya. Jadi kalau di sini di Anti-Gravity itu lu bisa punya yang namanya adalah multi berbagai macam model. Di sini ada Gemini, ada Cloud Sonnet, ada Cloud Opus, ada GPT OS S120B Medium, ini dari ChatGPT kayak gitu ya. Ini yang open source kayak gitu. Teman-teman bisa pilih nih modelnya mau yang mana kayak gitu ya. Itu dari Anti-Gravity gitu ya. Kenapa sih Anti-Gravity ini pakai model yang berbeda? Ya menurut gua sih kayaknya dia pengen curi-curi aja ilmunya gitu. Jadi orang pakai, terus habis itu nanti feedbacknya dikasih ke Google kayak gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu ya, ini gue seuzon aja masih Google gitu kan. Jadi kayak gitu. Nah, itu jadi, tapi intinya adalah Anti-Gravity ini bentuknya adalah si multimodal. Jadi bisa pilih ya otaknya mau yang mana. Kalau Cloud Cowork ini fungsinya cuma satu, dia pakai cloud doang. Kalau di sini Open Code ini ada berpuluh-puluh model yang bisa teman-teman pakai dan berbagai macam AI provider yang bisa teman-teman pakai. Jadi karena open source ya udah terserah lu mau pakai model yang mana, bebas aja bro gitu kan, enak gitu. Makanya gue sebenarnya kalau buat gue pribadi, gue lebih banyak pakainya Open Code di sini. Privasi datanya kayak gini sedang-sedang, ini tinggi karena benar-benar totally yang ada di dalam komputer kita. Jadi nggak inian. Ini skill sistemnya built-in terbatas, ini open, bisa buat sendiri dan seterusnya. Ini tool supportnya terintegrasi Artifact, MCP plus plugin. Ini gue nggak mau terlalu teknis di sini. Ini learning curve enggak sih sebenarnya, semuanya mudah, tinggal download, install, lu tinggal ngomong doang beres gitu ya. Nggak ada yang ribet gitu kan. Ini cuma tinggal lu takut apa enggak aja. Mungkin kalau di sini Open Code agak-agak software engineer banget, yang gelap, dark, hitam segala macam bla bla bla. Sedangkan kalau Anti-Gravity yang agak terang, mudah gitu. Cloud Cowork juga sama gitu kan. Itu
yang terang, lucu, tampilannya kayak begitu-begitu. Ya preferensi aja sih. Kalau menurut gua sih gua sukanya open code gitu ya. Mana yang harus kamu pilih? Ya pilih anti gravity kalau misalnya kamu bekerja dengan tim besar, butuh mengelola agent dan berbagai macam platform. Cowork jika kamu sudah loyal ke cloud dan butuh kolaborasi multi agent yang seamless. Pilih open code desktop jika kamu ingin kontrol penuh privasi dan fleksibilitas plus juga gratis gitu ya. Kalau gua pakai yang versi berbayarnya dari si open code ini gitu ya. Ada apa subscription service-nya dia. Jadi gua subscribe ke dia karena memang gue suka banget sama hasil outputnya dari si open code ini gitu ya. Untuk kreator konten individual, open code desktop adalah salah satu pilihan terbaik, gratis, open source dan juga bisa dikustomisasi 100% sesuai kebutuhan yang kita mau. Jadi balik lagi pilihannya is up to you man. Itu tergantung dari apa yang lu maunya kayak gimana gitu. Habis itu berikutnya di sini ada beberapa use case-nya untuk para content creator. Berikut adalah contoh nyata bagi bagaimana orkestrator bisa mengubah alur kerja kontenmu. Misalnya use case pertama, produce konten YouTube end to end gitu ya. Nah, teman-teman bisa masukin atau mengerjakan task yang bentuknya seperti ini. Orkestrator menerima brief, buatkan konten YouTube tentang AI agent untuk pemula. Yang dilakukan sama si orchestrator, dia akan spawning ya 5 agent sekaligus. Dia akan panggil 5 bawahannya sekaligus. Yang jago di riset ya, ini bakal melakukan riset tren dan kompetitor. Kemudian di agent kedua dia akan yang jago nulis, dia akan tulis skrip secara lengkap, dia yang akan jago bikin thumbnail, dia akan bikin konsep thumbnail secara lengkap. Yang keempat jago SEO spesialis, optimasi judul, deskripsi teks dan seterusnya. Agent 5 ada QA review kualitas sebelum dipublish dan seterusnya gitu ya. Dan ini contoh-contoh lainnya ya. Konten multiplatform dari satu ide dan seterusnya. Ini juga akan melakukan spawning agent yang bentuknya kayak gini. Orkestrator menerima brief dan seterusnya. Ingat ya, dengan orkestrator kamu bukan lagi salah satu orang yang bikin konten. Kamu adalah CEO, Chief Executive Officer dari studio konten bertenaga AI. Jadi ini juga dengan sebuah bentuk kerjanya yang seperti ini gitu ya. Jadi lu nyuruh orang ya, si mandor ini nyuruh bawahannya segala macam. Pertama, kualitas output dari hasil pekerjaan lu akan jauh lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, output dari pekerjaan lu akan jadi jauh juga lebih cepat karena pekerjaannya akan dibagi rata sama bawahan-bawahannya si mandor. Kalau dulu dikerjain sama satu secara sekuensial, sekarang si mandor nyuruh kelima bawahannya bekerja sekaligus, atau biasanya juga di grouping kalau misalnya dia butuh ada keterhubungan pekerjaan task yang harus dilakukan secara sekuensial. Dia akan bikin lu begini ya, nyambung-nyambungnya kayak begitu. Dia yang akan melakukan orkestrasi. Jadi itu ya salah satu keuntungannya itu seperti itu. Sekarang kita masuk dalam masa depan orchestrator. Oke. Dunia AI agent orchestrator masih sangat muda dan juga berkembang pesat. Berikut tren yang akan datang. Yang pertama adalah autonomous teams ya. Jadi tim agent yang bisa bekerja sepenuhnya tanpa ada pengawasan dari riset sampai kemudian publish konten. Sekarang kan lu masih kasih tahu bikinin gua ya riset dari riset script YouTube misalnya 30 hari ke depan kayak gitu ya. Nah, besok ya akan ada yang namanya autonomous teams, di mana ya ketika lu bangun pagi-pagi tiba-tiba video lu YouTube misalnya, video lu di TikTok, video lu di Instagram tiba-tiba udah ke-upload aja gitu kan, lu totally nggak ngapa-ngapain ya. Jadi dia yang akan bikin evaluasi skrip, dia yang akan melakukan evaluasi report, dia akan bikin kontennya segala macam, dia akan bikin apa yang segala macam, semuanya dilakukan secara otomatis. Tiba-tiba ngupload aja ke YouTube, jebret, terus habis itu udah lo bisa nyata-nyata tiduran nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi yang akan terjadi ke depannya itu disebut sebagai nama autonomous teams ya. Yang kedua adalah universal MCP standar. MCP itu singkatan dari model konteks protokol. Ini sebenarnya ya kalau gue jelasin lebih dalam lagi nanti teman-teman pusing gitu ya. Ini buat para developer atau engineer lah ya. Ini adalah sebuah open standard yang biasanya dipakai sama para agent untuk berkomunikasi satu sama lain kayak gitu ya. Ada beberapa komponen di dalamnya, resource, tools, gue lupa lagi. Pokoknya kayak gitulah ya. Itu banyak banget lah ini. Nanti gue jelasin terlalu teknis. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah persistent memory. Agent akan mengingat semua instruksi sebelum membuat kolaborasi semakin efisien seiring berjalannya waktu kayak gitu ya. Jadi ini disebut sebagai persistent memory. Itu ibaratnya kayak lu ngobrol sama orang gitu kan. Pertama kali lu ngobrol sama orang, lu kenalan gitu kan. Lu pasti pertama kali kenalan
ya lu kan nggak tahu nih orang kan, lu ajak ngobrol segala macam bla 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 gitu kan. Terus ketika lu udah ngobrol, terus ketika lu udah sering ketemu, terus udah ya ngobrol bareng jadi temen kayak gitu kan. Lama-lama kan dia jadi tahu tentang lu kan. Jadi dia punya memori tentang lu. Sama kayak AI gitu kan. Buat AI yang sekarang terkadang AI itu tidak punya memori terhadap lu gitu ya. Jadi kalau lu nanya sesuatu dia akan menjawab hal yang sama secara terus-menerus bla 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 gitu ya. Beda kalau lu nanya sesuatu ke temen lu gitu kan. Bro gitu kan, misalnya anak lu umurnya berapa segala macam, anak lu umurnya berapa segala macam, tiap kali ketemu nanya kayak gitu kan, itu kan sesuatu hal yang bodoh banget gitu kan. Jadi dia biasanya ketika udah ketemu dan udah sering melakukan interaksi, dia gak akan nanya kayak gitu lagi tuh. Si ini sekarang sukanya apa misalnya kayak gitu kan. Ini udah SD sekarang ya. Dulu SD dia teman-temannya ada yang nakal nggak segala macam kayak gitu. Jadi pertanyaannya akan berbeda gitu karena dia mengingat dia udah punya anak, dia sekarang anaknya tuh udah nggak lama nggak ketemu misalnya, terus anaknya sekarang udah SD dan seterusnya kayak gitu, dia akan punya namanya adalah persistent memory. Ya berikutnya di sini ada namanya skill marketplace. Marketplace untuk skill package seperti App Store tapi untuk bisa keahlian AI agent. Nah ini sebenarnya udah gue bahas di video sebelumnya gitu, di episode sebelumnya. Apa itu skill ya yang bisa teman-teman install di dalam AI agent teman-teman, balik lagi untuk bisa pekerjaannya dia tuh jadi bisa lebih cepat gitu ya, bisa lebih tone down gitu ya. Nah nanti kedepannya akan ada namanya skill marketplace di mana dia akan, kita cuman kalau mau belajar pekerjaan itu akan sesederhana kayak cuma tinggal klik tombol install, dia akan nginstal sendiri gitu. Dia akan punya kemampuan itu nanti. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hyper personalizations. Orchestrator akan belajar gaya kerja kamu dan secara otomatis menyesuaikan tim agentnya mereka untuk bisa untuk sesuai preferensi kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya lu biasanya kerja dengan cara atau spesifikasi tertentu, dia kemudian lama-lama lu ajak ngobrol terus ya, dia akan punya persistent memory dan dia akan ngikutin cara kerja lu tuh begini ya, dia akan ngikutin seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada yang namanya apa artinya untuk kamu. Dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, setiap kreator konten akan memiliki yang namanya adalah tim AI pribadi mereka sendiri yang bekerja 24/7. Yang membedakannya bukan lagi siapa yang punya akses ke AI-nya, tapi siapa yang paling jago mengorkestrasi agent-agent ini kayak gitu ya. Makanya dari sekarang teman-teman harus belajar ya, mulai menggunakan AI agent ini gitu ya. Ini juga akan pembahasan gue akan secara lebih detail lagi di dalam Kreator Viral. Linknya ada di deskripsi di bawah. Itu kursusnya lengkap banget ya. Dari mulai AI standar sampai AI agent itu semuanya gue bahas di sana gitu kan, di kursus itu. Nah, kemudian berikutnya langkah selanjutnya adalah mulai eksplorasi, misalnya pakai Open Code Desktop, pakai Anti-Gravity, pakai Claude, terserah yang mana aja install, dan kemudian coba jalankan agent pertama kamu. Yang kedua adalah install beberapa skill package yang sesuai dengan kebutuhan kamu atau bikin sendiri skillnya. Yang ketiga adalah praktikan membuat workflow sederhana yang melibatkan 2-3 agent. Yang keempat, eksperimentasi dengan menggunakan custom skill untuk alur kerja unik kamu. Masa depan milik mereka yang bisa mengkonduktai orkestra AI, bukan yang bermain semua instrumen sendirian. Mulai belajar jadi konduktor hari ini supaya teman-teman pekerjaan bisa lebih cepat dan juga bisa keep up dengan perkembangan teknologi yang udah ada sekarang dan gak ketinggalan dan nggak disalip sama yang namanya adalah kompetitor kayak gitu sih. Sip ya, itulah ya sedikitnya, ini adalah video terakhir dari playlist ini gitu ya, karena gue eksplorasinya juga belum terlalu banyak ya soal orchestrator, tapi menurut gue ini adalah series yang memang episodenya nggak terlalu banyak, tapi menurut gue ini isinya tuh bener-bener gokil sih. Jadi ini ada nggak terlalu banyak ya AI agentnya, cuman isinya banyak banget, dan ini udah menurut gue sih udah cukup buat teman-teman pelajarin kalau teman-teman mulai mau menggunakan AI agent di dalam workflow pekerjaan teman-teman sebagai seorang content creator, di mana nanti pekerjaan teman-teman jadi jauh banget lah, bisa lebih cepat daripada sebelumnya kayak gitu ya. Sip, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa bantu share, like, dan komen. Terus kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat ya bantuin lah share, like, sama komen supaya banyak lagi teman-teman yang dapat manfaat dari sini. Terus juga ya channel ini bisa grow dan tumbuh lagi ke depannya gitu ya. Sip, mungkin itu yang sampai di video kali ini. Kalau masih mau ngobrol-ngobrol, di situ ada website gue juga di agung.com, tinggal ya kesana aja. Terima kasih menonton. Oke, bye.